Got the weeping clown of the meatpacking district, the old... Ladies and gentlemen, we take image very seriously. For example, the Hilton 88s. Pada dasarnya, untuk berkomunikasi dengan orang lain, kita tuh butuh banyak banget wajah. Apalagi kalau kita ingin menciptakan hubungan baik dengan banyak orang. Tapi perlu diingat jangan sampai hal itu membuatmu lupa diri, karena akan ada waktu di mana orang-orang itu pergi dan yang tersisa cuma kita sendiri. Jadi tetap semangat ya buat kami lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Pemuda ini namanya Scott. Dia adalah anak rantau yang tinggal di New York untuk mewujudkan impian-impiannya. Dari kecil dia itu dipenuhi banyak ide, dan sekarang ia berjuang mengeksplorasi ide-ide tersebut supaya menghasilkan uang. Sayangnya terkadang di dunia ini memang gak adil. Scott tinggal bersama Sneaky Pete, sahabatnya. Sahabatnya ini gak pernah berbicara lagi sejak rahangnya patah. Namun hal itu justru membuatnya jadi pria disegani dan juga ditakuti. Berbanding terbalik dengan Scott yang sering diremehkan orang-orang karena dicap bermulut besar. Saat ini Scott sedang sibuk memikirkan merek minuman yang bisa ia jual ke perusahaan ternama. Ia lalu menceritakan ide tersebut kepada Pete karena ia ingin meraih kesuksesan bersama dengan sahabatnya itu. Scott kemudian berusaha menemui seorang wanita bernama Six. Dia adalah manajer pemasaran dari perusahaan Edison. Scott ingin menawarkan idenya kepada perusahaan itu dengan harapan bisa dibeli dengan harga mahal. Namun sebelum itu terjadi, Six ternyata sangat sulit untuk ditemui. Akan tetapi Scott gak hilang akal. Ia yang udah datang ke Edison dengan pakaian yang rapi itu gak mau rugi. Ia pun membunyikan alarm kebakaran supaya semua orang keluar dari gedung tersebut termasuk Six. Dan ternyata cara itu berhasil. Six keluar juga dari gedung dan akhirnya Scott pun bisa langsung menemuinya. Sayangnya Six ini bukan orang yang ramah, tapi berkat kejeniusan Scott dan kemampuan negosiasinya yang luar biasa, akhirnya Six pun sepakat untuk bertemu dengannya saat jam makan siang nanti. 8 p.m. LA Ducasse. Alright. Tampering with the fire alarm is a federal offense. Beberapa jam kemudian Scott sudah menunggu di restoran tempat ia janjian dengan Six. Tadinya Scott ingin berbasa-basi dan memperkenalkan diri dulu. Namun Six adalah orang yang to the point. Six meminta Scott untuk membicarakan keperluannya karena ini hanya urusan bisnis. Akan tetapi pembicaraan itu tidak selesai karena Six langsung pergi. Namun sejak awal Scott bertemu dengan Six, dia udah merasa tertarik. Bagi Scott, Six adalah perempuan yang mengagumkan. Ia pun ingin sekali mengenal Six lebih jauh. Fuck's mediocre. It's not great. Have I had you sign a non-disclosure form? Tight. I'm gonna have my team work through the night to make it great. Addie's the second most well-known word in the world. We're shooting for number 1. I'm in love. Malamnya Scott menyadari kalau Six akan mencuri idenya. Ia menceritakan hal itu kepada Pete yang tidak memberi tanggapan apapun. Still my idea, she's fantastic. Yes. Esok paginya Scott pun mendatangi kantor Edison. Tujuan Scott saat ini adalah menghadiri meeting yang diceritakan Six kemarin untuk mempresentasikan produknya yang bernama Vogue. Scott tidak rela kalau buah pemikirannya itu diklaim oleh orang lain, sedangkan dia tidak mendapatkan apapun. Untuk memperjuangkan haknya, Scott harus rela dikejar-kejar oleh satpam sampai dia berhasil menemui Six yang memimpin rapat. Dan ternyata Six memang sudah menjelaskan produk Vogue ini kepada para jajarannya. Orang-orang itu pun setuju untuk meluncurkan produk Vogue ini, dan itu membuat Scott merasa senang. Namun sesaat kemudian Six mengingatkan Scott kalau produk itu sudah didaftarkan di Lembaga Kekayaan Intelektual atau kita sebut saja Haki oleh seseorang, dan itu bukan atas nama Scott. Setelah mendengar berita ini, Scott pun langsung menuju kantor Haki.
Sebelumnya, Skate tidak percaya kalau produknya itu sudah didaftarkan di sana. Tapi ternyata Six benar. Dan produknya sudah terdaftar atas nama Sneaky Pete alias sahabatnya sendiri. Skate pun murka. Ia tak menyangka kalau sahabatnya sendiri mengkhianatinya. Bahkan ketika Skate pulang ke apartemennya, Pete udah pergi dan mengangkut semua properti apartemennya. Sehingga Skate pun cuma bisa menemui ruangan kosong. Di sini Skate ingin marah kepada siapapun yang lewat depan rumah, tapi dia tahu ini semua udah terlambat. Dan ini terjadi karena kebodohannya sendiri. Maka mau gak mau Skate juga harus bangkit dengan caranya sendiri. Skate kemudian menjalani hari-harinya yang sepi. Ia bekerja di sebuah kantor kecil lalu pulang sambil merenungi nasibnya yang sial. Di situ ia harus menghadapi kenyataan bahwa idenya laku keras. Banyak orang membeli Vogue dan itu membuat Skate semakin merasa terpuruk. Siang itu ketika Skate sedang menyendiri di sebuah tempat makan, tahu-tahu Six menemuinya. Dari ekspresinya, Six terlihat merasa bersalah, tapi Skate sendiri berusaha tidak menunjukkan rasa kecewanya. Scat, how are you? Wondered about how you might be doing. But I've got so much going on that, that's fantastic. I mean, congratulations, that's... Akhirnya Six pun bercerita bahwa ia telah disingkirkan dari iklan Vogue. Dan yang membuatnya tiba-tiba dibuang seperti ini adalah Pete. Karena para manajer senior justru lebih menyukai kinerja Pete selama ada di Edison. Maka dari itu, Six ingin mengembalikan posisinya dalam promosi Vogue dengan menggandeng Skate. Ia tahu kalau ide adalah kelemahannya. Oleh karena itu, Six ingin mengajak Skate berkolaborasi untuk mewujudkan ide baru dan menyingkirkan Pete. Kesempatan ini pun digunakan Skate untuk menumpang tempat tinggal di rumahnya Six. Skate mengaku kalau apartemennya kini kosong karena semua barang-barangnya dibawa oleh Pete. Jadi supaya kerjasama mereka berdua tetap berjalan, Skate meminta akomodasi tempat tinggal kepada Six. Meski awalnya Six merasa keberatan, namun akhirnya ia pun setuju dengan perjanjian itu. Asalkan Skate bisa memenuhi keinginan Six untuk mengajukan ide iklan baru dalam waktu 5 hari ke depan. Maka sejak saat itu Skate pun tinggal di apartemen Six. Six yang terbiasa hidup sendirian harus bisa beradaptasi dengan kehadiran Skate di apartemennya. Yang tanpa Six sadari, ia sebenarnya juga tertarik dengan Skate. Hanya saja ia berusaha menahan hal itu supaya tidak mengganggu pekerjaan mereka. Esok harinya Six mengajak Skate ke kantornya. Ia mengenalkan Skate kepada beberapa divisi di Edison. Setelah itu, Six pun memberi tugas kepada Skate sesuai pekerjaannya sebagai konsultan pemasaran. You can't get a good-looking priest for under $50K. This is my office. No. If anyone asks, you're consulting on an Addy Classics campaign. Akan tetapi Skate justru bersantai dan itu membuat Six kesal karena saat ini ia sedang membutuhkan ide Skate dengan cepat. Sementara itu, Pete yang juga berada di Edison baru tahu kalau sahabatnya itu juga bekerja di kantor tersebut. Dan karena Six sudah mengetahui hubungan buruk antara Pete dan Skate, ia udah siap pasang badan seandainya Pete merendahkan Skate. Untungnya Pete gak berkomentar, meskipun Skate belum juga menemukan ide yang cemerlang. Waktu pun terus berjalan, setiap hari Six melihat Skate bekerja di mejanya. Tapi nyatanya belum ngasilin apa-apa, padahal deadline udah semakin dekat. Malamnya ketika mereka udah pulang dari kantor, Six kembali menagih konsep iklan yang Skate janjikan. Sayangnya pekerjaan Skate belum menghasilkan apapun, karena lama-lama ia juga merasa tertekan gara-gara Six terus menagih idenya. Tapi gak dapat dipungkiri karena Six saat ini juga menggantungkan nasibnya pada idenya Skate. Seandainya mereka tak bisa melawan Pete, maka karir Six juga akan berakhir. Esoknya, Six dan Skate pun berangkat ke kantor seperti biasa. Namun karena Six saat ini panik, ia pun akhirnya mengakui kalau sebenarnya ia suka dengan Skate. Dan ajaibnya kejujuran Six ini menjadi cambukan semangat untuk Skate.
Jutaan ide pun langsung seketika mengalir di kepalanya dan ia langsung mengerjakannya. You can do this. Or $1 million idea. What do you got? Art, on the other hand, starts with the idea. But a lot of the time, the idea sucks. What? Akan tetapi lagi-lagi Scott merasa nggak percaya diri dan itu membuat Six makin kesal. Scott kemudian keluar dari gedung untuk mencari udara segar. Sedangkan Six mengikuti Scott karena ia masih mengutarakan kekesalannya. Namun ternyata pertengkaran mereka ini justru memicu ide baru dari Scott yang langsung ia wujudkan menjadi sebuah konsep. Scott, cut it out. Don't do that. I'm not going back to that. Scat. 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 Gak disangka ide dadakan Scott ini justru disetujui oleh para dewan direksi. Dengan kata lain, akhirnya Six dan Scott berhasil mengalahkan Pete. They just buy it. They bought it. I'm finding you very attractive right now. Really? So? Over it now. Akan tetapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Pete tiba-tiba merekrut seorang asisten yang persis sama dengan Six, namun ia bernama Tree. Six pun langsung marah dan ia menyadari kalau Pete sebenarnya ingin menjatuhkannya. Scott kemudian berusaha menenangkan Six, tapi Six tidak ingin menerima keadaan ini begitu aja. Ia telah membangun image-nya sejak lama, sehingga ia tak mau ditiru oleh siapapun. Dan ternyata Pete tidak hanya menyerang Six, tapi juga Scott. Pete kemudian mengirim Tree untuk merayu Scott supaya hubungan pria itu dengan Six menjadi renggang. I thought you were Six. Why do you like Six so much? You know there's not one thing genuine about her. You know that. Why do you shackle yourself to her? At all. It's cold tonight. Beberapa waktu telah berlalu, karir Scott saat ini semakin cemerlang berkat konsep iklan Vogue yang viral di mana-mana. Sayangnya hari ini Scott menerima kabar buruk. Iklan Vogue menelan korban jiwa dan ia dituntut harus bertanggung jawab atas hal ini. Scott pun merasa terpukul. Ia nggak nyangka kalau iklannya bisa berakibat fatal. Scott kemudian menyalahkan Six yang mendorongnya untuk membuat konsep iklan seperti ini. Ia juga menyalahkan perusahaan yang membuatnya jadi viral. Scott ingin menyalahkan semua orang karena ia sendiri merasa sangat menyesal. Why do you do this? Feel important? Do you feel empowered? Is that it? Look at me with those stupid, sexy eyes. Esok harinya, Six dan Scott mendatangi upacara pemakaman. Begitu prosesi pemakaman ini hampir selesai, Scott ingin menyampaikan pidato singkat sebagai ungkapan duka untuk keluarga korban. Namun pada detik ini, Six menyadari kalau pemakaman ini hanyalah pura-pura. Mereka berdua telah dibohongi hanya demi kepentingan image iklan yang mereka bentuk. Scott pun marah besar. Ia langsung membongkar kepura-puraan ini yang menyebabkan perusahaannya terlihat begitu buruk di media. Aha! You see? Do you see? Your company will be caught in a lie. Remember, perception is reality. Esoknya, para eksekutif mengadakan meeting untuk membahas hal ini. Mereka semua marah karena telah mengeluarkan $400 juta demi membentuk image produk seperti itu. Maka satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kerugian itu adalah Scott. Ia akhirnya dipecat dari Edison. Scott pun kecewa berat karena ia merasa dikhianati oleh Six. Sekarang ia gak punya kerjaan lagi dan akan hidup menganggur seperti sebelumnya. Thanks for your loyalty, Six. I appreciate it. Setelah Scott dipecat dari Edison, akhirnya ia menjadi tukang sepeda. Ia pun bekerja keras ngantarin orang-orang hanya demi mengumpulkan recehan. Sampai tiba-tiba Scott diculik oleh orang gak dikenal dan dibawa ke sebuah perusahaan besar.
Not get drawn into this with you again. It is fuck. Ternyata orang yang menculik Skate adalah perusahaan Zepco. Mereka ini mengenali Skate dari iklannya di Edison, dan sekarang Zepco ingin membuat produk minuman pesaing Fuq. Dan Zepco tidak hanya menghubungi Skate, tapi juga menghubungi Six. Maka untuk kedua kalinya Skate dan Six harus bekerja sama lagi. Sayangnya hubungan keduanya belum membaik sejak mereka berpisah. Skate selalu berpikir kalau Six ini hanya ingin memanfaatkannya untuk meningkatkan karirnya. Sedangkan Six juga berpikir kalau Skate ini hanya ingin memiliki hubungan romantis dengannya. Tapi lagi-lagi pertengkaran mereka berdua justru membuat Skate memikirkan ide baru. Stop being so dramatic. Oh, God. Everyone wants to just fuck me. I'm different. If that were the case, I could have settled for a whole lot less. Call the SMT. Now. Maka dalam waktu singkat, Skate dan Six menggelar meeting untuk bertemu dengan para manajer senior di Zepco. Di sini Skate ingin membuat produk saingan bernama Coke. Rencananya, Coke ini akan diproduksi secara terbatas. Sebagai percobaan, Coke akan dipromosikan dari mulut ke mulut. Uniknya, Coke memiliki kemasan eksklusif sehingga membuat orang-orang yang mencoba produk ini merasa diistimewakan. Pada intinya, Coke akan menjadi image eksklusif dan menggunakan nama artis untuk beberapa kaleng khusus. Hal ini membuat Coke terkesan spesial. Oleh karena itu, Skate sudah memperkirakan bahwa Coke yang biasa aja tidak akan terjual dengan cepat. Tapi dia yakin kalau orang-orang akan memburu Coke yang spesial untuk mendapatkan perasaan eksklusif tersebut. Jadi pada dasarnya Coke itu nggak dijual dengan mengunggulkan fungsi produknya, melainkan hanya memanfaatkan kebiasaan masyarakat yang terlalu FOMO atau fear of missing out. Ide yang unik ini kemudian menjadi viral dan perkiraan Skate tepat karena kini orang-orang saling berlomba mendapatkan Coke dengan tanda eksklusif. Six yang menangkap fenomena ini pun langsung mengerjakan bagiannya sebagai seorang manajer. Akan tetapi kesuksesan ini justru ternyata membuat Skate dilirik oleh manajer senior dan dipromosikan jadi wakil presiden perusahaan. Diam-diam Six merasa kecewa karena lagi-lagi ia yang harus tersingkir dari persaingan antar karyawan. Sementara itu Skate mulai merasa kalau Six kembali menjaga jarak. Hubungan mereka yang sudah membaik tiba-tiba menjauh lagi dan itu membuatnya gak nyaman. Tapi dengan gengsinya yang selangit, Six gak mau mengakui hal itu. Ia hanya meminta Skate untuk fokus aja dengan launching perdana Coke esok hari. Maka esoknya pagi-pagi sekali Coke mulai diluncurkan ke banyak toko. Dan peluncuran itu sukses besar karena berhasil menggeser produk Fuq di pasaran. But I would be honored to follow. Namun tiba-tiba Skate ditemui oleh atasannya yang memberitahu kalau ada seorang remaja yang mengorbankan nyawanya demi Coke. Sekarang ibu dari remaja tersebut menyewa pengacara untuk menuntut perusahaan Zepco. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, sang bos menyarankan Skate supaya mencari kambing hitam untuk disalahkan. Dan itu adalah Six. Akan tetapi, Skate tidak mungkin menerima saran itu begitu aja. Ia berusaha menghubungi Six yang tahu-tahu menghilang. Dan ternyata Six saat ini sudah bertemu orang lain untuk membuat kesepakatan baru. Hal ini pun membuat Skate merasa dikhianati. Sampai akhirnya Six pun membela diri kalau upaya ini adalah antisipasinya. Karena Six tahu bahwa sebentar lagi dia akan dipecat, sedangkan Skate akan dipromosikan menjadi wakil presiden. Keduanya pun bertengkar hebat, hingga Skate harus pergi karena ia dituntut minta maaf secara publik gara-gara insiden remaja tersebut. Di tengah kemarahan ini, Pete tahu-tahu menemui Skate di apartemen lama mereka. Ternyata karmanya telah terbalas. Pete sekarang disingkirkan oleh Tri dari perusahaan Edison. Pete pun minta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Lama-lama Pete menyadari kalau sahabatnya itu sedang kalut.
dan ia pun menyampaikan satu rahasia kecil bahwa dulu Six keluar dari Edison atas kemauannya sendiri. Dan itu dilakukan Six hanya demi Scat. Maka setelah mengetahui fakta ini, Scat pun langsung pergi menemui Six. Di situ akhirnya Six menurunkan gengsinya dan mengakui perasaan irinya karena Scat naik jabatan. Ia lantas menceritakan perjalanan karirnya dan alasan menjadi perempuan sekuat ini. Sayangnya Scat masih nggak percaya sama Six. Di dalam pikirannya Six hanyalah orang marketing yang ingin menjual apapun yang dia bisa, sampai Six harus memalsukan identitasnya. Maka dari itu Scat pun menyadari kalau mereka berdua hanya bisa menjadi kolega bisnis, bukan terikat pada hubungan yang romantis. Dan itu pun membuktikan bahwa semakin pintar orang pemasaran sebenarnya juga bisa membuatnya jatuh cinta.